Assalamualaikum, hai semua. Kembali lagi di YouTube channel Ide Bunda Al. Terima kasih untuk kalian yang masih ikutin terus video aku ya. Di video kali ini seperti biasa aku mau share rutinitas mingguanku, yaitu belanja mingguan ke pasar. Belanja mingguan ini untuk stok kulkas 1 pintu selama seminggu dan untuk makan 3 orang, 2 orang dewasa dan 1 anak berumur 5 tahun. Yang penasaran aku belanja apa aja, tonton terus videonya sampai selesai ya. Belanja kali ini totalnya Rp103.000. Ini dia aku share harga-harga belanjaannya. Aku beli lele 1 kg 22.000, kepala ayam 10 buah 10.000, ayam 1 ekor ukuran 1 kg 30.000, kangkung 2.000, kacang panjang 3.000, timun setengah kilogram 5.000, kulit lumpia 10 lembar 2.000, daun bawang 2.000, kecambah kecil 2.000, kecambah kedelai 3.000, tomat 2 buah 2.000, bawang putih dan bawang merah 1/4 kg 7.000, sawi 3.000, gula merah 2.000, bawang putih bubuk 1.000, tempe 2 papan ukuran kecil 2.000, bumbu dapur lengkap 2.000, lengkuas muda 1/4 kg 3.000. Aku share juga gimana cara penyimpanannya. Pertama kita siapkan dulu food container, tisu, talenan, dan pisau. Pertama ini aku mau simpan kangkung. Siapkan food container, kemudian alasi dengan tisu. Kalau kalian gak mau pakai tisu juga gak apa-apa, bisa diganti dengan kertas ya teman-teman. Pilih bagian daun dan batangnya yang muda, atau kalian yang mau dibelah batangnya juga boleh ya. Untuk semua sayurannya kita simpan dalam keadaan kering, kita cuci sebelum waktu memasak. Sebaiknya waktu mencuci sebaiknya direndam dulu dengan air garam ya teman-teman. Cukup rendam selama kurang lebih 2 menit, baru itu dibilas dengan air sampai bersih. Kita simpan di chiller atau kulkas bagian bawah. Selanjutnya untuk penyimpanan sawi hijau, sama kita siapkan food container, dialasi dengan tisu, simpan dalam keadaan kering. Kita buang dulu bagian akarnya seperti ini, kemudian potong sesuaikan dengan food containernya supaya muat. Simpan di chiller atau kulkas bagian bawah. Untuk penyimpanan kacang, siapkan food container, alasi dengan tisu. Pertama, kita buang dulu bagian pangkal dan ujungnya. Selanjutnya siapkan talenan dan pisau, kita potong sesuai selera kacang panjangnya. Simpan di chiller atau kulkas bagian bawah. Selanjutnya untuk penyimpanan timun, kita siapkan food container, alasi dengan tisu, langsung kita masukkan seperti ini. Ini karena nggak muat, aku potong dulu sesuaikan dengan food containernya. Simpan dalam keadaan kering, simpan di chiller atau kulkas bagian bawah. Selanjutnya untuk daun bawang, siapkan food container yang agak kecil, alasi dengan tisu.
Kita buang dulu bagian akarnya dan buang bagian batang daun bawangnya yang rusak ya teman-teman. Kemudian potong, sesuaikan dengan food containernya supaya muat. Simpan di chiller atau kulkas bagian bawah. Untuk lengkuas muda dan bumbu dapurnya, ini aku satukan dalam satu food container. Ini nggak perlu dialasi dengan tisu ya teman-teman, langsung kita masukkan seperti ini. Bumbu dapurnya cukup lengkap ya teman-teman. Ini isinya ada lengkuas, jahe, kunyit, daun jeruk, serai, dan daun salam. Ya, ini aku potong sesuaikan dengan full containernya supaya muat. Untuk daun salamnya langsung kita pisahkan dengan batangnya seperti ini. Simpan di chiller atau kulkas bagian bawah. Seperti di video aku sebelumnya, untuk gula merahnya aku simpan ke food container yang kecil seperti ini, tapi aku iris dulu supaya nanti lebih mudah untuk mengambilnya. Simpan di chiller atau kulkas bagian bawah. Untuk bawang putih dan bawang merahnya yang kita simpan dalam keadaan masih berkulit seperti ini ya teman-teman, simpan di food container tapi simpannya di suhu ruang. Untuk kecambahnya ini aku beli dua jenis ya teman-teman. Ini ada cambah kedelai, aku simpan di food container, kemudian aku alasi dengan tisu. Langsung kita masukkan seperti ini. Pastiin untuk kecambahnya simpan dalam keadaan kering ya teman-teman. Kalau masih agak basah, angin-anginkan dulu. Simpan di chiller atau kulkas bagian bawah. Untuk kecambah kecil, penyimpanannya juga sama. Kita masukkan ke dalam food container yang dialasi dengan tisu. Kita masukkan dalam keadaan kering. Seperti yang kalian tahu, kalau kecambah kecil ini terbuat dari biji kacang hijau. Nah, kalau kecambah kedelai tadi dari biji kacang kedelai. Simpan di chiller atau kulkas bagian bawah. Untuk tomatnya, siapkan food container, alasi dengan tisu. Langsung kita masukkan dalam keadaan kering seperti ini. Simpan di chiller atau kulkas bagian bawah. Untuk tempenya masukkan juga ke dalam food container tanpa dialasi dengan tisu. Langsung kita masukkan seperti ini. Simpan di chiller atau kulkas bagian bawah. Ini dia untuk lauknya. Aku beli lele ini 1 kg, aku bagi 2 per porsi. Sebelum dimasukkan ke food container, sebaiknya dicuci sampai benar-benar bersih. Untuk lelenya supaya nggak bau amis, cuci sampai darahnya benar-benar hilang ya teman-teman. Simpan di freezer. Untuk ayamnya ini 1 ekor juga aku bagi 2. Kemarin waktu di pasar aku minta potong menjadi 14 bagian. Ini juga aku bagi per porsi dan udah dicuci sampai bersih juga pastinya. Simpan di freezer. Untuk kepala ayamnya 10 potong ini aku bagi 2 juga, masing-masing 5. Ini juga sudah dicuci sampai benar-benar bersih, sampai darahnya hilang. Biasanya untuk kepala ayam ini aku goreng dengan menggunakan tepung beras. Videonya sudah pernah aku share ya teman-teman. Untuk semua lauknya sebaiknya emang disimpan per porsi ya teman-teman. Kalau ingin memasak, turunkan ke chiller selama semalaman. Alhamdulillah selesai juga food preparation kali ini. Insya Allah untuk semua belanjaan kali ini cukup untuk 1 minggu ke depan, bahkan bisa lebih. Untuk harga semua lauk pauknya, ini harga domisili Bandar Lampung ya teman-teman. Kalau sudah food prep seperti ini, kelihatan rapi, bisa hemat waktu memasak dan juga bisa hemat uang. Tapi sebaiknya sebelum belanja mingguan, kita bikin dulu list belanjaan. Sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing ya teman-teman.
Aku ingatkan lagi untuk semua belanjaan ini, aku sesuaikan banget dengan kebutuhan keluargaku sehari-hari. Ini semua untuk makan 3 orang, 2 orang dewasa dan 1 anak berumur 5 tahun. Dan juga ini insya Allah cukup untuk aku masukkan ke dalam kulkas 1 pintu ya teman-teman. Semoga video kali ini bermanfaat. Untuk kalian yang suka dengan video ini, like, komen, dan untuk yang belum subscribe jangan lupa subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.